Aduh nggak kuat gua. Oke, oke. Selamat malam Pak Cahyo, perkenalkan nama saya Rega Junarta dengan NIM 2023 dan di sini saya akan mempresentasikan UTS saya di mata kuliah Business Intelligence dan Visualisasi Data. Dari datanya itu dari proyek kita, yaitu chatbot admisi cerdas berbasis large language model dan Kamins untuk segmentasi customer-nya. Jadi di sini transformasi conversational leads generation dan segmentasi calon mahasiswa UPJ. Jadi di sini datanya berdasarkan percakapan nanti dijadiin data dan ada dashboard-nya untuk segmentasi calon mahasiswa. Nah, di sini kita masuk ke latar belakangnya, yaitu keterbatasan dari chatbot statis versus kecerdasan conversational AI. Jadi di sini kalau sistem konvensional itu sifat komunikasinya reaktif. Dia hanya bisa menjawab FAQ-nya itu statis. Tapi kalau misalkan kita pakai chatbot kita ini LLM dan AI itu sifat komunikasinya proaktif. Ya, jadi dia conversational leads-nya itu organik. Jadi dia dari percakapan bisa jadi langsung data, jadi dashboard. Ya, datanya masuk ke dashboard. Dan yang kedua, dari segi pemahaman prospek, kalau sistem konvensional ini itu dia manual dan lambat. Jadi dia sulit untuk memetakan ribuan chat. Jadi kalau misalkan ada ribuan chat, itu dia sulit untuk memprofilnya lah satu-satu customer-nya. Tapi kalau misalkan pemahaman dengan chatbot dan AI ini, ya LLM dan AI itu pemahaman prospeknya instan dan otomatis. Jadi dia karena dia real time, jadi dia pemetaan profilnya seketika. Dan kalau dari strategi iklan, kalau misalkan sistem konvensional itu dia tembak rata, di mana ini berarti iklannya tidak terarah, bisa dikirim ke orang yang memang nggak tertarik, nggak potensial, potensial dia nggak rata. Tapi kalau misalkan dia pakai LLM dan AI itu karena kita udah menggunakan segmentasi pasar, jadi kita otomatis bisa efisiensi biaya karena kita tepat sasaran dan targetnya lebih spesifik berdasarkan cluster. Jadi ini kurang lebih latar belakangnya lah. Terus dari segi arsitektur dan solusi, di sini ada tiga pilar utama dari sistem admisi kita. Yang pertama, kalau dari conversational engine-nya, kita menggunakan engine dari Gemini API, ya, atau dari Gemini lah ya, dari Gemini AI, kita pakai API-nya, dan di sini kita menggunakan large language model untuk interaksi yang natural. Jadi kita kalau misalkan ada customer interaksi sama kita, itu pasti jawabannya udah natural seperti manusia biasa. Ya manusia pada umumnya jawabannya. Terus menggali data lewat prospek secara organik lewat percakapan. Jadi datanya itu berdasarkan percakapannya nanti sama si chatbot kita bakal langsung dijadiin data. Terus yang kedua dari segi segmentation ya engine-nya itu kita menggunakan algoritma Kamins. Ya, di mana ini adalah algoritma unsupervised machine learning. Jadi dia bakal mengelompokkan calon mahasiswa secara otomatis berdasarkan perilaku dia. Ya, apakah dia perilakunya misalkan sekali ngechat panjang, apakah perilakunya gimana itu bakal dikelompokin gitu. Ya, jadi data gitu ya. Dan yang ketiga kita ada analytic dashboard. Ya, di mana di sini antar muka kita pemantauannya secara real time dan visualisasi data untuk pengambilan keputusan secara strategis. Ya, kayak misalkan di sini kita coba lihat di sini ya, oke. Misalkan di sini ya ada form, misalkan kita masukin nama, nomor, terus misalkan kita pilih jurusan sistem informasi, kirim. Oke. Nah, di sini kan dia langsung tersimpan kan. Nah, ini berarti dia otomatis secara real time masuk ke dashboard kita. Ya. Misalkan tadi ini 4, kalau misalkan kita refresh, oke, masuk ya 5 leads tadi sistem informasi tadinya awalnya satu terus 2 orang. Terus bakal tren percakapannya juga masuk di sini dan leads-nya ada di sini gitu kan. Tren feedback dan jurusan teratasnya di sini ada tulisan sistem informasi di mana di sini jurusan yang paling sering dipilih sama calon mahasiswa. Ya dan ada grafiknya juga. Jadi di sini dari percakapan bakal langsung dijadiin data seperti itu. Ya. Itu dashboard kita. Ya, dan di sini masuk lagi ke anatomi data prospek ya, bahan bakar algoritmanya. Di sini yang pasti ada data leads-nya. Data leads-nya dari bakal masuk dari ke Firebase dan PostgreSQL. Terus ada chat log. Chat log ini ya history lah, ya, history. Kayak misalkan, jadi kan orang ngechat di sistem kita. Nah, itu lognya, history chatnya bakal kita lihat di chat log di sini. Nah, di sini juga bakal memudahkan kita untuk melihat user ini perilakunya gimana. Ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan berdasarkan perilaku si customer ini.
Ya, jadi di sini kita bisa mengekstraksi dari 2 data ini dan kita bakal kelompokin. Kayak berdasarkan minat jurusannya, dari frekuensi chatnya dan durasi interaksinya, itu bisa kelihatan semua, ya. Kayak misalkan minat jurusannya kayak tadi ya, yang paling banyak yang mana, terus frekuensi chatnya, volume jumlah pertanyaan per sesi, itu bisa kita lihat di insight juga, dan durasi interaksinya kira-kira berapa lama, seperti itu, ya. Terus untuk pipeline, pemrosesan, ya, jadi dari data itu ya kita pasti bakal persiapin datanya dulu kan. Nah, di sini pasti prosesnya pertama dari pembersihan dulu, cleansing. Ya, di mana kita bakal menghapus null values ya atau entry yang kosong dan memfilter noise atau pesan yang tidak relevan dari si customer. Jadi kita cuma memfilter pesan yang relevan sama kita. Terus label encoding itu kita mengkonversi teks jurusan menjadi angka numerik ya untuk algoritma. Jadi algoritma itu kita dari percakapan kita bisa jadiin dia angka numerik ya dan angka numerik ini bisa kita jadiin dia sebagai data gitu ya data dan kita bisa visualisasiin seperti itu dan untuk standar scaling di sini kita normalisasi bobot fitur dan kita memastikan frekuensi chat dan minat jurusannya seimbang seperti itu ya kurang lebih untuk pemrosesan datanya. Lalu tadi aku ada bilang K-means ya, K-means ini clustering ini apa sih? Jadi ini untuk segmentasi customer. Jadi di sini dia mengungkapkan pola yang tersembunyi. Mengapa K-means? Karena di sini efektif untuk data tanpa label atau unsupervised. Jadi dia bakal menemukan struktur organik dari profil calon mahasiswa UPJ. Jadi berdasarkan percakapan itu kita bisa melakukan segmentasi kira-kira memetakan lah ya, calon mahasiswa UPJ ini lebih minatnya kemana. Ya, dan di sini juga ada validasi matematis, ya kita menggunakan metode evaluasi elbow method dan silhouette score. Dan hasil optimalnya itu K sama dengan 3 sebagai jumlah cluster yang paling stabil. Seperti itu. Jadi ketika tiga ini dia jumlah clusteringnya paling stabil. Ya, ini untuk validasi matematisnya. Dan dari berdasarkan segmentasi tadi, itu kita bakal ketemu 3 persona gitu kan, dari calon mahasiswa UPJ tadi. Kayak misalkan klaster yang pertama atau kelompok lah ya, kelompok pertama itu misalkan si pasif, ya. Misalkan minatnya terarah ke informatika, namun interaksinya minim. Minimnya dari mana? Karena dari jumlah chatnya sedikit misalkan gitu kan. Nah itu kita bisa kelompokin. Ya itu bisa kita kelompokin berarti dia si pasif. Terus kalau misalkan yang kedua si potensial, minatnya kuat pada manajemen, interaksinya sangat tinggi, sangat aktif bertanya, high value, tapi dia belum melakukan pendaftaran misalkan. Nah itu kita bisa kelompokin ke si potensial. Dan yang ketiga, misalkan kelas ketiga si ragu-ragu. Nah, ini minatnya masih menyebar ke berbagai jurusan dan interaksinya sedang. Jadi dia membutuhkan panduan yang ekstra. Seperti itu. Jadi kita bisa hasil segmentasinya kita bisa bedain jadi 3 persona seperti itu. Dan lanjut lagi ke dashboard analitik ya jadi ini dari data menjadi strategi. Di mana ini dashboard kita ini ya ini datanya semua itu dari si chatbot kita. Datanya berdasarkan dari percakapan dijadiin data dan data ini bakal kita visualisasiin di sini. Ya berdasarkan grafik gitu kan. Dan di sini data-data ini bakal memudahkan tim admisi untuk pengambilan keputusan. Ya, dan efisiensi lah ya. Jadi semuanya data-data ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, dan di sini di dashboard ini kita tadi ya bisa melihat pemantauan real time, jadi kita bisa melihat persebaran calon mahasiswa dan minat jurusannya gitu kan. Jadi real time tadi kita udah coba masuk dan tersebar kemana kita bisa lihat. Terus aksi strategis marketing, di mana fokuskan penawaran khusus pada klaster 2 aktif namun belum mendaftar untuk ROI yang maksimal. Ini tuh maksudnya kita karena berdasarkan clustering tersebut ya karena kita udah melakukan pengelompokan persona tadi kita bisa melakukan periklanan atau penawarannya lebih efektif karena kita udah tahu nih kira-kira yang mana yang, potensial kita bisa, lebih fokusin ke situ daripada yang si pasif gitu kan. Yang si pasif kita bisa suruh dia dorong lagi gitu untuk daftar. Ya dan di mana ini bisa membantu kita untuk, apa, ROI-nya jadi lebih maksimal gitu kan. Jadi kita biaya iklan kan mahal, jadi kita bisa efisiensi ke customer yang benar-benar tertarik gitu ya. Jadi kita bisa lihat semuanya itu dari data yang ada di dashboard. Terus kenapa inisiatif ini penting bagi UPJ? Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada 2 diagram, kan, terus tengah-tengahnya ada smart admission. Yang pertama ada AI chatbot, LLM, ya Large Language Model, dan ada data clustering, di mana ini untuk segmentasi
customer berdasarkan data gitu kan. Jadi kalau misalkan chatbot sama si segmentasi data ini kita gabungin itu bakal ketemu titik tengahnya yaitu smart admission gitu ya. Jadi admisinya bakal dibantu efisiensi, terus otomatisasi beban kerjanya bakal dibantu gitu kan. Dia bakal mengurangi beban administratif gitu kan dan memprofilkan ribuan chatnya bakal otomatis sama sistem. Terus bakal langsung eee clustering dikelompokin, jadi otomatis ya, berarti beban kerjanya bakal berkurang. Terus efisiensi biaya iklan, di mana di sini menghentikan strategi bakar uang. Jadi kita nggak perlu bakar uang yang terlalu besar, ya karena kita iklannya sudah ditargetkan spesifik berdasarkan clustering tadi. Ya, jadi kita bisa lihat mana yang potensial, kita bisa fokusin. Nggak, kalau misalkan kita nggak ada data tersebut kan nyebar gitu kan, itu nama bakar uang. Jadi kita bisa menghentikan strategi bakar uang. Terus peningkatan konversi gitu kan, di mana di sini intervensi tepat waktu untuk kelompok potensial dan ragu-ragu untuk mendorong pendaftaran. Jadi kita bisa karena udah punya data, kita bisa lebih meningkatkan konversi kita karena kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan berdasarkan si profil customer tersebut. Terus revolusi rekrutmen mahasiswa berbasis data ya. Jadi dari tadi itu kita ngomongin data. Jadi data ini berguna banget ya. Data ini berguna banget untuk, rekrutmen mahasiswa baru gitu ya. Karena integrasi LLM dan Kamits bukan sekedar inovasi teknologi, tapi melainkan transformasi sistem rekrutmen, di mana dia menjawabnya lebih pintar, interaksi natural dan organik, terus memetakannya lebih akurat, memprofil si customer-nya lebih akurat, dan merekrutnya lebih efisien, karena strategi marketingnya berbasis wawasan, seperti itu ya. Jadi dia bakal membantu lah ya untuk sistem rekrutmen mahasiswa barunya. Yang pertama kita nggak perlu capek-capek bales chat, terus dia bisa langsung real time gitu. Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk presentasinya. Jadi intinya kesimpulannya sistem chatbot ini menurut saya pribadi sangat eh, berfungsi lah ya, berguna banget untuk tim admisi UPJ karena kita bisa mengurangi beban kerja tim dan juga bisa langsung memetakan profil customer secara real time di dashboard kita. Seperti ini ya. Jadi ini kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang ada di sini. Paling segitu aja Pak presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan, selamat malam.